hari ini saya panggil Ibu Hartian. Di sini kita akan melakukan kegiatan praobservasi dalam rangka supervisi akademik nanti di kelas. Jadi tahap praobservasi ini dilakukan sebelum kegiatan observasi di kelas, yaitu pada saat Ibu mengajar. Kemudian nanti setelah tahap observasi akan ada tahap pasca observasi, di mana juga saya akan melakukan kegiatan wawancara seperti ini setelah Ibu melakukan proses mengajar di kelas. Nah, untuk hari ini tahap praobservasi, jadi tujuannya itu saya ingin melihat bagaimana kesiapan Ibu Hartian dalam melakukan pembelajaran esok, yaitu tahap observasi di kelas. Di sini saya akan melihat bagaimana mulai dari tujuan pembelajaran Ibu, kemudian area pengembangan apa yang ingin Ibu kembangkan di kelas terhadap siswa, dan juga strategi apa yang akan Ibu gunakan di kelas nanti. Nah, selain itu juga saya ingin melihat proses di mana area pengembangan yang Ibu kembangkan dari dalam diri Ibu, entah itu dari proses mengajar, dari kesiapan sosial emosional. Jadi itu nanti yang akan saya tanyakan selama beberapa waktu ke depan. Nah, untuk itu, untuk mengefisiensikan waktu, kita mulai saja. Jadi pertanyaan yang pertama yaitu apa yang ingin Ibu harapkan setelah kegiatan praobservasi ini? Harapan saya itu saya bisa lebih siap lagi dalam melakukan proses pembelajaran di dalam kelas khususnya, dan sehingga proses pembelajaran itu bisa lebih efektif dan siswa juga bisa menerima pelajaran dengan baik. Oh ya, jadi Ibu ingin harapkan kegiatan praobservasi ini bisa lebih membuat kelas itu lebih aktif seperti itu ya, mulai dari Ibu juga yang mengajar lebih baik, kemudian juga siswa yang menerima pelajaran dengan baik. Nah, kalau boleh tahu ini kan jadwal Ibu katanya besok. Nah, kira-kira besok itu Ibu akan mengajar apa, kemudian di kelas berapa, serta materinya nanti tentang apa? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Jadi besok saya akan mengajar bahasa Inggris di kelas 95 dan materinya itu tentang advertisement atau iklan. Ya. Berarti besok bahasa Inggris ya di kelas 9 tentang iklan. Nah, tentunya untuk melakukan proses pembelajaran besok, Ibu sudah merancang apa kira-kira tujuan pembelajaran dari iklan ini. Mungkin bisa dijelaskan tujuan pembelajaran atau lesson goals untuk besok itu seperti apa? Tujuan pembelajarannya itu untuk memahami promosi barang dan layanan dalam bentuk iklan singkat dan sederhana. Jadi tujuan pembelajarannya itu siswa mampu memahami tentang iklan ya, dari yang Ibu tampilkan. Nah, berdasarkan tujuan pembelajaran tersebut yang tentang iklan, tentunya juga Ibu sudah melakukan persiapan dari sebelumnya untuk proses pembelajaran besok agar lebih baik dan juga lebih dipahami oleh siswa. Nah, mungkin bisa diceritakan kira-kira apa saja persiapan yang sudah Ibu lakukan untuk menghadapi pembelajaran di kelas nantinya. Persiapannya itu menyiapkan perangkat pembelajaran seperti RPP. Ya. Selain itu media pembelajaran Media. juga. Kemudian ya alat dan bahan pembelajaran seperti itu. Ya, berarti persiapannya Ibu bisa saya simpulkan ya, ada perangkat pembelajaran, kemudian ada juga media yang sudah Ibu kembangkan, kemudian ada alat dan bahan. Nah, mungkin saya ingin cari tahu sedikit terkait media, alat dan bahan ini kira-kira bentuknya seperti apa? Ya, bentuknya itu dalam bentuk iklan. Oh, dalam bentuk iklan. Ya, saya akan menampilkan beberapa iklan, entah itu dari bentuk gambar iklan, kemudian Oh, dalam bentuk gambar ya. Berarti nanti
media yang ibu sudah media baik alat, bahan dan media itu berarti dalam bentuk gambar iklan yang disediakan oleh guru. Nah, selanjutnya tentunya mungkin bisa ibu selama ini ibu bisa bayangkan mungkin untuk persiapan besok itu kira-kira dalam proses pembelajaran tentunya ada beberapa hal ataupun biasanya kita akan mendapatkan kendala. Mungkin ibu bisa ceritakan apakah pada saat memberikan proses pembelajaran iklan ini kira-kira di mana kendala yang akan ditemui atau hambatan apa kira-kira yang bisa ditemui di kelas nantinya? Kendalanya itu mungkin berada pada siswanya Ya. karena seperti kita ketahui kan kemampuan siswa ini berbeda-beda. Ada yang cepat penangkapannya atau pemahamannya, ada yang sedang, ada juga yang masih kurang. Ya. Nah, dari sini kita dari yang kurang ini mungkin kita akan lebih memberi perlakuan khusus atau bimbingan. Ya, jadi dari yang ibu katakan tadi bahwa kira-kira hambatan atau kendala yang akan dihadapi saat proses pembelajaran di kelas itu dari siswanya ya, ada yang mudah menerima pemahaman pembelajaran, kemudian ada yang sedang dan juga ada yang sulit untuk menerima. Ini bisa saya simpulkan bahwa dari tahap dari persiapan kesiapan belajar siswa mungkin ya. Jadi mungkin ada yang siap, ada yang belum terlalu siap dan ada yang bahkan tidak siap sama sekali. Nah, terkait hal kendala tersebut kira-kira bagaimana ibu akan melakukan proses pembelajaran besok? Mungkin bisa diceritakan dari tahap apa sampai mungkin tahap terakhir mungkin. Mulai dari mungkin kegiatan intinya saja seperti apa proses pembelajaran atau strategi yang ibu lakukan besok. Ya, jadi proses pembelajarannya itu mungkin untuk di kegiatan intinya Ya. saya akan mencoba membagi dalam beberapa kelompok. Setelah itu saya akan menyuruh siswa untuk mengamati iklan yang akan saya tampilkan. Kemudian masing-masing kelompok akan mencoba menganalisis iklan tersebut. Setelah itu masing-masing kelompok akan mempresentasikan informasi apa yang mereka dapatkan dari hasil analisis mereka. Ya, kemudian mungkin saya akan memberi kesempatan kepada kelompok lain yang akan memberikan tanggapan tentang hasil presentasi dari kelompok yang tampil. Kemudian setelah itu saya akan mungkin akan menyimpulkan sama-sama dengan siswa. Ini untuk yang di akhir ya. Menyimpulkan sama-sama bersama siswa tentang materi pembelajaran hari ini. Oh iya. Jadi bagus sekali ya untuk strategi pembelajarannya sangat runtut. Nah, dari yang tadi saya dengar penjelasan Ibu, saya bisa simpulkan bahwa Ibu mengambil terjadi proses diferensiasi proses di kelas di mana Ibu akan lebih melakukan bimbingannya pada yang belum terlalu paham. Kemudian saya dengar juga ada proses presentasi. Presentasi ini biasanya kalau dihubungkan dengan KSE mereka itu akan melakukan keterampilan sosial dalam hal pengambilan keputusan. Kemudian ada juga tadi Ibu bilang bahwa Ibu akan memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan tanggapan pada kelompok yang sudah tampil. Nah, ini juga saya lihat itu berarti Ibu akan menerapkan proses keterampilan KSE itu keterampilan relasi dan sosial. Nah, bagus sekali ya, ternyata banyak sekali area pengembangan yang Ibu akan lakukan ke depannya. Jadi hasil proses pembelajaran yang Ibu ceritakan tadi tentunya seperti yang Ibu katakan di sebelumnya bahwa akan ada terjadi perbedaan proses kesiapan belajar dari siswa. Nah, bagaimana cara Ibu mengatasi untuk siswa yang belum paham dalam menganalisis iklan sedangkan yang teman yang lainnya itu sudah paham? Bagaimana kiat-kiat Ibu? Untuk menangani siswa yang belum paham ini, saya akan memberikan bimbingan khusus dengan cara misalnya menjelaskan ulang tentang materi tersebut agar mungkin
siswa ini mungkin dia penangkapannya lebih lambat, Ya. makanya materinya harus diulang-ulang. Ya, berarti seperti yang kita ketahui memang akan ada siswa yang lambat dalam pemahaman, makanya dia harus butuh tambahan bimbingan ya. Jadi dengan harapan tambahan bimbingan ini karena dia yang lambat dalam memahami bisa memahami lebih baik lagi dengan diulang-ulang ya Ibu ya. Nah, terkait proses pembelajaran tersebut tadi saya juga sudah dengar persiapannya, tapi tadi mungkin masih ada yang kurang ya. Saya dengar apakah Ibu sudah menyiapkan proses bagaimana nanti evaluasi atau penilaian di kelas? Untuk evaluasinya mungkin saya belum mempersiapkan. Oh iya. Jadi belum dipersiapkan ya, Iya. seperti yang saya dengar tadi. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melengkapi untuk lembar evaluasi atau lembar penilaian siswa ini? Secepatnya, karena kan besok akan dilakukan tahap observasi ya. ya. Berarti besok ya. Ya. Besok. Semoga besok Ibu sudah bisa bawa ya untuk proses lembaran evaluasi penilaian siswa di kelas. Nah, tadi kita sudah berbincang-bincang terkait proses pembelajaran di kelas untuk esok pada saat tahap observasi. Nah, sekarang saya ingin mendengar sedikit cerita kira-kira dari proses pembelajaran di kelas nantinya, apa yang ingin Ibu tingkatkan dari dalam diri Ibu. Ini sudah terkait tentang pengembangan diri Ibu sendiri. Kira-kira apa yang ingin Ibu kembangkan, misalnya dari kepribadian, sosial emosional, ataupun cara mengajar Ibu. Kira-kira apa yang ingin ditingkatkan? Masih banyak yang ingin saya tingkatkan. Ya, seperti apa mungkin bisa diceritakan? Misalnya cara manage kelas ya, agar tercipta proses pembelajaran yang menarik, seperti itu. Terus untuk dari segi kepribadian, karena kita sebagai guru ini kan harus mempunyai tingkat kesabaran yang tinggi, sehingga kita bisa mengontrol emosi. Karena terkadang di dalam kelas itu kita menemukan siswa yang kadang bikin rusuh dalam kelas, kadang entah itu ribut ketika kita menjelaskan atau mengganggu teman. Itu kan agak sedikit mengganggu proses pembelajaran, sehingga kita juga sebagai guru mungkin agak sedikit terganggu. Jadi dari situ kadang namanya manusia, kadang emosi itu maka dari itu pengendalian emosi itu yang perlu, itu memang sangat penting, harus ditingkatkan. Nah, dari yang saya dengar berarti Ibu ingin memperbaiki atau lebih membuat proses pembelajaran lebih baik. Kemudian dari tahap keterampilan mungkin kepribadian itu yaitu sosial emosional tadi. Nah, dalam mengendalikan sosial emosional atau tahap membuat proses pembelajaran lebih baik, kira-kira dalam pikiran Ibu, kira-kira strategi apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki hal tersebut? Mungkin dari proses pembelajaran dulu, baru di tahap sosial emosional. Mungkin dengan membuat pembelajaran yang lebih menarik, dengan kita bisa menarik fokus siswa, misalnya dengan menampilkan visual aids, ya, agar mereka bisa lebih terpaku pada materi. Iya, pada materi. Jadi mereka bisa lebih fokus dan merasa tertarik untuk menerima pembelajaran hari itu ya. Nah, itu tadi dari segi untuk membuat proses pembelajaran agar siswa tertarik dengan visualnya ya, pakai LCD mungkin. Nah, kalau untuk dari segi pengendalian emosional, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan? Mungkin saya akan mencoba memanggil siswa yang bersangkutan untuk mungkin maju ke depan dan menanyai siswa tersebut. Ya,
Berarti untuk tahap pengendalian emosional Ibu akan melibatkan dengan siswa ya, karena betul sekali kalau ada siswa yang membuat ribut tentunya kita tidak bisa mengendalikan emosional kita. Memanggil siswa tersebut, karena secara otomatis pada saat kita memanggil siswa tersebut tentunya kegaduhan mungkin akan lebih berkurang. Nah, yang terakhir kira-kira kapan untuk pelaksanaan observasi ini bisa kita lakukan untuk observasi di kelas, proses pembelajaran yang sudah Ibu ceritakan tadi? Besok. Oh besok ya, berarti besok kita akan bertemu kembali di tahap pelaksanaan observasi di kelas ya, kelas 95 ya. Baiklah, mungkin untuk tahap pra-observasi itu saja tadi. Yang sudah tahu apa-apa yang akan Ibu kembangkan, strateginya bagaimana, dan juga di bagian tahap pengembangan diri Ibu sendiri, Ibu sudah menceritakan tahap apa yang masih kurang dan akan dikembangkan. Nah, terima kasih untuk waktunya Ibu Hartian atas wawancara ini. Jadi saya akhiri proses tahapan pra-observasi ini. Kita akan bertemu kembali besok di tahap observasi di kelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami nunggu tapi mereka tetapi di sini ada juga beberapa yang bukan termasuk iklan. Sekarang saya akan bagi kelompok. Tugas kalian nanti saya bagi dulu ya. Saya sudah siapkan. Tulis ketika saya umumkan kelompoknya kalian gabung, langsung gabung di kelompoknya. Satu Soekarno, Kunci, Akmal, Aisyah, Alif, Rahil, Rafli. Oke, kelompok 3 ada Irma ketuanya, silakan tulis. Al-Sabar.